Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kali ini gue lagi ada di FX Sudirman. Tepatnya kita tuh lagi diundang sama Samsung Indonesia buat ngedatengin acara peluncurannya seri terbaru Samsung Galaxy A series, yaitu A01. Awalnya tuh gue kira ya Samsung seri A itu tuh udah paling paling bawah itu adalah A10 atau A10s yang paling barunya. Tapi ternyata ada lagi loh, masih ada lagi maksudnya yang lebih bawahnya lagi ketimbang A10, yaitu A01. Dan kayak gimana speknya, kita mulai aja bahas dari boxnya dulu ya. Oke, ini dia boxnya, nggak gede-gede amat ya. Terus kira-kira sejengkal juga nggak nyampe. Di bagian depan kelihatan ada tulisan A01 gede banget sama gambar siluet handphonenya tuh kayak begini. Di kiri kanan ada tulisan, oh di kirinya doang deh, Samsung Galaxy A01. Di kanan nggak ada apa-apa. Atas bawah ini ada keterangan kalau ROM-nya ini adalah 16 GB dengan RAM-nya itu 2 GB. Kebetulan yang gue pegang ini warna biru. Jadi aslinya A01 itu guys ada 3 warna. Ada yang warna biru ini sama ada yang warna hitam. Dan satu lagi tuh adanya warna merah, cuma baru keluarnya tuh di bulan April 2020 nanti. Dah, isi di dalam boxnya ada kotak pertama ini, isinya apa? Coba gue buka dulu. Oke, nggak dapat casing. Gue kira ini casing, ini cuma quick start guide aja. Terus habis itu nih kita dapat handphonenya. Di Samsung Galaxy A01, ini ada key point sellingnya ada 3, Infinity V display, dual kamera, ya kamera belakangnya ada 2, sama ini octa-core, dia tuh pakai Snapdragon 439. Tumben-tumben ya, biasanya kalau Samsung tuh pakainya Exynos. Kali ini di entry levelnya yang terbaru dia pakai Snapdragon. Nah, ini dia warna birunya kayak gini guys. Tuh ya, jadi birunya tuh kayak biru navy gitu sih, biru dongker. Dan finishingnya ini matte. Nanti kita lebih lanjut lagi bahasnya. Ada stiker IMEI, terus ada kabel data yang mana ini masih micro USB, dan ada kepala charger. Ini kepala chargernya, bentar dulu gue lihat ya. Oke, ini kepala chargernya dayanya cuma 1 ampere aja guys. Dan terakhir ada SIM card ejector tuh di dalamnya ya. Oke, udah nggak ada apa-apanya lagi. Gua singkirin bentar biar kita fokus bahas HP-nya. Oke, biasa ngomongin fisiknya dulu ya. Ini sih ukuran layarnya dia tuh punya 5,7 inci. 5,7 inci dengan Infinity V display, yaitu di kamera depannya di tengah-tengah. Sama ini kalau gua ngeliat bezel bawahnya ini masih tebal banget sih. Gitu. Tapi 5,7-nya karena ini punya rasio 19:9, makanya ini bisa gue bilang compact. Compact banget malah guys. Tuh, selama jari jempol sama telunjuk itu bisa ketemu kayak gini, ini gue bisa bilang compact. Terus masih soal fisik lagi, kita lihat dari interface-nya, tombol di sebelah kanan ini ada tombol power. Terus di atas ini ada jack audio. Terus di sebelah kiri ada tombol volume. Sama di bagian bawahnya ini ada lubang mikrofon sama port micro USB. Speakernya di mana? Speakernya ada di belakang sini guys. Tuh, jadi ini minusnya kalau speaker ada di sini tuh ya biasa ya. Kalau teman-teman naruhnya telentang kayak gini ya suara speakernya bisa ketutupan gitu guys. Nah terus kalau ngomongin sedikit ya soal tombolnya yang kayak gini nih, tombol power di kanan, volume di kiri, gue malah merasa lebih enak. Soalnya teman-teman kan tahu ya kalau gue tuh sekarang lagi pakainya Samsung Galaxy Note 10 dan buat bikin screenshot itu susah banget di sebelah kiri. Gue lebih prefer sebenarnya dua-duanya sebelah kanan sih, karena bisa 2 jari kan kalau misalnya kita lagi pegangnya tangan kiri kayak gini. Nah tapi kalau saling seberang-seberangan kayak gini nih, jadi kalau screenshot tuh gampang banget sih guys. Tuh. Apalagi bentuk handphonenya kan compact nih. Jadi menurut gue ini satu poin yang menyenangkan sih. Gitu. Sekarang kita mulai bahas hardware sedikit lagi ya. Kita mulai dari kameranya dulu. Si Samsung Galaxy A01 ini untuk kamera belakangnya dia ngasih 2 kamera. Yang mana resolusinya 13 megapiksel plus 2 megapiksel sebagai depth effect aja. Sama ada LED flashnya 1 gitu. Dan bagian depannya sendiri dia punya kamera resolusinya sebesar 5 megapiksel. Sekarang masuk ke bagian softwarenya. Walaupun ini entry level guys, ini tuh udah full support Android dari si Samsungnya. Full supportnya tuh maksudnya gini, dia tuh udah dikasih UI-nya udah pakai One UI 2.0. Terus Android-nya juga udah Android 10. Jadi seri A01 ini tuh udah bisa dibilang punya UI yang sama kayak seri-seri A lainnya yang udah tayang atau yang udah launching duluan, yang udah kita pegang duluan, ataupun yang seri S-nya ataupun seri flagship-nya. Yang mana kalau nih notifikasinya kayak gini, terus ditambah juga ini ada dark mode-nya nih. Tuh. Jadi walaupun gue lupa mention juga, ini layarnya tuh TFT ya. 5,7 inci layarnya TFT bukan Super AMOLED. Jadi kalau teman-teman mengira ini dark mode-nya bikin baterainya awet, ini enggak. Karena layarnya bukan Super AMOLED gitu guys. Untuk resolusinya sendiri ini 720p. Nah,
Oke guys, kayaknya spek overview-nya kayak gitu aja yang tadi udah gue bilang ya. Jadi kalau disimpulin dia pakai Snapdragon, terus RAM-nya 2 GB, terus internal storage-nya 16 GB. Mungkin dari teman-teman tuh bertanya-tanya, terutama soal internal ya, 16 GB tuh sebenarnya cukup nggak sih 2020? Nah, tadi tuh hal kayak gitu gue tanyain juga sama orang Samsungnya. Terus dijawab sama mereka itu adalah ya tergantung dari kebutuhan user itu sendiri. Karena tujuannya sebenarnya si Samsung Galaxy A01 ini keluar adalah untuk menggantikan seri Samsung Galaxy J2 Prime. Yang mana si orang Samsung tersebut dia bilang katanya penjualan Samsung J2 Prime itu sampai saat ini walaupun stoknya itu udah berhenti produksi tapi masih aja ada yang beli gitu. Jadi dari Samsung itu sengaja mengeluarkan seri ini untuk menggantikan seri J2 Prime yang tadi gue sebut. Dan makanya juga kenapa harganya ini bisa di bawah 1,5 juta ya, walaupun kenanya 1,499 ribu ya. Dan tadi gue ada yang kelupaan satu, mungkin dari teman-teman ngelihat ini sisi security-nya dari mana ya, karena kan fingerprint nggak ada. Nah, di Samsung Galaxy A01 ini mereka cuma menanamkan security yaitu face recognition. Jadi pakainya tuh face unlock aja guys. Terus kalau ditanya lagi, ini sebenarnya target marketnya siapa? Nah, bisa gue jawab ini tuh buat orang-orang yang ibaratnya pemula atau baru mau mulai Android sebagai handphone pertamanya. Dan juga sasarannya itu mungkin bukan teman-teman ya. Dan kalau ngomongin secara geografi, ini tuh bukan adanya di first city. Mungkin di second city ataupun di third city ya, ataupun di kota ketiga. Jadi ya sebenarnya kalau teman-teman ada yang ngejudge, ini handphone apa, ya berarti teman-teman bukan target marketnya gitu loh. Dan kalau menurut gue pribadi, ini tuh kenanya merupakan langkah bagus dari Samsung karena dia makin mengisi pasar yang mana tuh kalau ngomongin harga ya pemain di atas 2 juta itu ada, harga 2 juta ada, dan di harga 1,5 juta ke atas itu ada. Dan ini Samsung untuk brand Samsung loh ngeluarin lagi yang di bawah harganya tuh 1,5 juta. Gitu sih guys. Jadi ya gimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Ya paling segini aja video kita kali ini. Suaranya gimana? Semoga suara gua bagus ya guys. Soalnya di sini kan lagi rame-rame nih. Ada orang ngobrol juga tuh di depan gua sama di luar juga. Ya mudah-mudahan kedengeran lah ya. Sip, segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Wasa dan Mangelan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.